S24 Lily kecelakaan. Aura mengajak David untuk sarapan di kantin sambil meminjam kasan HP kepada pihak kantin rumah sakit. Ra, aku ke toilet dulu ya. Iya Dav. Aku tunggu di sini. Aura melanjutkan makannya dan David pergi ke toilet. Di lain situasi, dosen keluar kelas dan hanya meninggalkan tugas untuk mahasiswanya. Lily mengajak Gita ke toilet dan Lily mengambil ponselnya untuk menelpon David. Lily begitu khawatir karena sampai pagi ini belum ada kabar dari suaminya. Tut. Ponsel David berdering. Aura yang mendengar bunyi ponsel itu langsung menghampirinya. Dilihatnya Lily yang menelpon. Aura pun mengangkat telepon. Halo, mana Kak Dav? Lily mengenali suara Aura. David lagi mandi. Mandi? Iya. David lagi mandi. Ada apa? Cepat berikan ponselnya ke Kak Dav. Aku cuma mau bilang. David itu masih mencintaiku. Buktinya semalam dia bersamaku sampai pagi ini. Dan kamu hanya anak kecil sebagai pelampiasan saat aku tak ada. Lebih baik sekarang kamu jauhi David. Paham? Cepat panggil Kak Dav. Lily menahan amarahnya. Kalau kamu mau ketemu David, datang aja ke rumahku. Aura mematikan ponsel David. Kamu kenapa Li? Kak Dav pergi dari semalam ternyata bersama mantannya Git Hicks. Lily menangis di pelukan Gita. Sekarang Pak David di mana? Di rumah mantannya Hicks. Dasar Pak David gak punya perasaan. Aku mau nyusulin dia ke rumah perempuan itu ya Git. Tolong nanti absenin di jam kedua. Baiklah. Tapi kamu hati-hati. Lily pergi menuju rumah Aura. Di rumah sakit, Aura menghapus riwayat panggilan dan mengembalikan ponsel David agar David tak curiga. Kemudian Aura menelpon seseorang. Tak lama David kembali dari toilet. Ra, aku pulang dulu ya. Takut Lily mencariku. Iya Dav. Hati-hati. David mengambil ponselnya dan segera pulang ke rumah. Lily sudah sampai di rumah Aura. Dilihatnya rumah begitu sepi. Tok. Tak ada jawaban dari penghuni rumah. Ada seorang tetangganya menyapa Lily. Hai nak. Rumah itu kosong. Semalam ia pergi bersama anak dan seorang pria. Lily menoleh ke samping. Apa ibu tahu mereka pergi kemana? Kurang tahu. Tapi yang jelas pria itu menggendong anaknya. Mungkin dia sakit. Terima kasih ya Bu infonya. Iya, Lily pergi meninggalkan rumah Aura dan mencari taksi di pinggir jalan. Kak David kemana sih sebenarnya? Hati Lily begitu gelisah. Ia takut David akan kembali bersama Aura. Pikirannya saat ini begitu kacau. Dari kejauhan nampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan bruk. Tubuh Lily tertabrak sebuah mobil dan begitu banyak darah yang keluar. Seketika Lily pingsan di tempat. Mobil itu segera melarikan diri agar tidak ada orang yang tahu. Tampak ada sebuah mobil di belakang mobil tadi menghentikan mobilnya dan melihat kondisi korban. Alhamdulillah masih hidup. Pria itu membawa Lily pergi ke rumah sakit dengan cepat. Sampainya di rumah sakit, beberapa orang perawat membawa Lily ke ruang IGD. Dan pria itu mengurus administrasi. David sampai di rumah dan mencari Lily namun tidak bertemu. Kemudian ia menelpon ponselnya juga tidak bisa. David melihat foto mereka berdua terjatuh dan bingkainya pecah. David segera mengambil mobilnya dan pergi ke kampus untuk mencari Lily. Sampainya di kampus. Fans David begitu histeris saat melihatnya di kampus. Banyak mahasiswi dibuat heboh karena kedatangan David. David pun langsung menuju kelas Lily dan hanya mendapati Gita. Pak David. David berjalan mendekat ke arah Gita. Kamu tahu Lily di mana? Memangnya Bapak belum ketemu dia? Belum. Di rumah juga gak ada. Mari Pak ikut saya. Gita mengajak David ke parkiran. Dan masuk ke dalam mobil David. Ada apa? Maaf Pak sebelumnya. Bukan maksud saya ikut campur masalah Bapak dan Lily. Tapi saya sebagai teman dekat Lily juga kasihan sama Lily.
Memangnya kenapa? David semakin cemas. Apa semalam Bapak meninggalkan Lily? Iya. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Bukan ke rumah mantan Pak Davud. Ke rumah sakit. Tadi Lily menelpon ke nomor Bapak. Tapi wanita yang menjawabnya. Dan dia bilang Pak David sedang ada di rumahnya. Lily bilang sama saya mau nemuin Pak David. Jadi sekarang dia ke rumah Aura. Kemungkinan begitu Pak. Dia cuma nitip absen sama saya di jam kedua nanti. Dan sepertinya Lily sedang hamil Pak. Apa kamu bilang? Iya Pak. Tadi saya lihat wajah Lily begitu pucat. Dan dia bilang pagi ini dia muntah-muntah. Sebenarnya siang ini saya mau ajakin dia ngecek ke dokter. Tapi dia malah pergi. Baiklah Gita. Terima kasih infonya. Sekarang Syah mau mencari Lily. Iya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Gita keluar dari mobil David dan kembali ke kelasnya. David pun segera melajukan mobilnya menuju rumah Aura. Dokter keluar dari ruang IGD. Apa Anda keluarganya? Iya dok. Bagaimana keadaannya? Saat ini dia dalam keadaan kritis. Kepalanya terbentur akibatnya ada pendarahan di otaknya. Kemungkinan buruk dia akan mengalami amnesia sementara. Tapi beruntungnya janin yang ada di dalam kandungannya tidak masalah. Janin? Iya. Saat ini dia tengah mengandung 3 minggu. Biasanya di usia yang masih awal seperti ini begitu rentan. Saya harap Anda menjaga istri Anda. Baik dok. Dokter meninggalkan Fahri sendirian di kursi tunggu. Aku harus menghubungi keluarganya. Tapi aku tak tahu di mana. Titik. David sudah sampai di rumah Aura. Namun tidak melihat ada Lily di sana dan seorang ibu-ibu menghampiri David. Mau cari siapa? David menoleh ke samping. Apa ibu melihat ada wanita muda yang kemari pagi ini? Oh kamu lelaki yang dicari gadis itu. Tadi dia kemari. Tapi sudah pergi. Kemana ya Bu? Saya kurang tahu kalau itu. Baiklah Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih informasinya. David kembali mencari Lily. Di rumah sakit. Lily telah melewati masa kritisnya dan saat ini sudah dipindahkan ke kamar pasien. Fahri menunggu di samping ranjang pasien. Tak lama kemudian Lily sadar dan perlahan membuka matanya. Aku di mana? Lily menyapu pandangannya langit rumah sakit yang kosong. Fahri segera bangun dari duduknya dan menyapa Lily. Hai, kamu di rumah sakit sekarang? Di rumah sakit? Memangnya aku kenapa? Lily mencoba mengingat tapi kepalanya terasa sakit. Kamu kecelakaan. Dan aku yang membawamu kemari. Namamu siapa? Aku gak tahu. Keluargamu tinggal di mana? Aku juga gak tahu. Ya sudahlah. Sekarang istirahatlah. Aku pergi dulu. Fahri pergi meninggalkan Lily sendirian untuk memanggil dokter. Dokter memeriksa keadaan Lily. Kondisinya sudah membaik sekarang. Tapi ingatannya terganggu. Butuh waktu untuk mengembalikan ingatannya kembali. Baik dok. Dokter meninggalkan Fahri dan Lily di kamar pasien. Namaku Fahri. Terima kasih ya Kak Fahri sudah menolongku. Iya. Bagaimana aku harus memanggil namamu? Terserah Kak Fahri. Kak Fahri panggil kamu Aisyah aja ya. Iya boleh. Fahri begitu kagum melihat kecantikan Lily. Namun sayang saat ini Lily tengah mengandung buah hatinya dengan pria lain. Aisyah. Kamu tahu kalau sekarang kamu lagi hamil muda? Hamil Kak. Anak siapa? Kakak gak tahu soal itu. Kata dokter kamu mengalami amnesia. Nanti setelah kamu sembuh coba ingat-ingat perlahan masa lalumu. Iya Kak. Ya sudah Kak Fahri mau belikan kamu baju ganti. Nanti kalau ada apa-apa panggil aja suster. Tinggal tekan tombol itu ya. Fahri menunjukkan tombol darurat. Baik Kak. Fahri pergi meninggalkan Lily. Di lain tempat. David begitu frustasi karena tak bisa menemukan keberadaan Lily. Kemudian David mengerahkan anak buahnya untuk membantunya mencari keberadaan Lily. David pergi ke sebuah mall dan saat berjalan tak sengaja ia menabrak pria yang membawa paperback. Duk,
Aduh, barang-barang di dalam paperback itu pun jadi berantakan. Maaf tuan, saya tidak sengaja. David ikut membereskan pakaian dan memasukkan ke dalam paperback. Iya gak apa-apa. Fahri melihat ke arah David. David, kamu David kan? Fahri, ya Allah bisa ketemu kamu di sini. David memeluk erat Fahri. Udah lama banget kita gak ketemu Dav. Makin sukses aja kamu. Ah, kamu juga makin sukses. Kamu ngapain beli gamis-gamis gitu? Hehe, ada buat seseorang. Siapa? Istrimu. Bukan, adalah pokoknya. Ayo kita cari kafe. Kita ngobrol dulu. Ayo. David dan Fahri pergi ke sebuah kafe di mall itu dan berbincang di sana.